Mengapa Teach tersenyum ketika melihat Lau berhasil kabur? Itulah pertanyaan yang aku pertanyakan ketika menonton episode Lau versus Kurohige. Oke, itu mungkin hanya sebuah detail kecil. Namun, kalian harus ingat bahwa Oda selalu menyelipkan detail kecil apapun akan berpengaruh kepada cerita ke depannya. Teach atau Kurohige merupakan kapten dari Blackbird Pirate dan juga merupakan Yonko baru menggantikan Oyaji yang gugur di medan perang Marineford. Dan Lau merupakan kapten dari Heart Pirate dan merupakan salah satu worst generation seperti Luffy dan juga Kid. Setelah pertarungan Lau, Kid, dan Luffy di negeri Wano dan berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan pergi ke arah yang berbeda. Kemudian Luffy, Kid, dan Lau masing-masing memegang 3 salinan road poneglyph dan kemudian memilih ke 3 pulau selanjutnya. Luffy ke Egghead, Kid ke Elbaf, dan Lau ke Pulau Winner. Yang sialnya, Teach sudah menunggu di sana. Alasan pertama Teach menunggu di Pulau Winner karena dia sedang memburu Road Poneglyph, komponen penting untuk menemukan One Piece. Dia tahu bahwa bajak laut dari generasi terburuk seperti Lau, Luffy, dan juga Kid tidak mungkin jika tidak memiliki salinan Road Poneglyph dari Wano. Dan Teach tahu pasti salah satu dari mereka akan melewati jalur itu. Kaido wa touzen motte ta daro. Dan alasan kedua, Teach bukan tipe orang yang menyerang dengan sembarangan. Dia memilih lokasi strategis dan menunggu calon korban untuk lewat. Saat Lau lewat di jalur itu, Kurohige langsung muncul dan menyergapnya dengan kapal dan anak buahnya, termasuk Van Ugur, Dokyu, Stronger, dan juga Bargis. Kemudian alasan ketiga ini masih teori, soalnya belum juga dikonfirmasi sama Oda, bahwa alasan ketiga ini adalah waspada dengan Shanks. Kita tahu bahwa Shanks menunggu di pesisir Pulau Wano untuk menjaga Luffy dan juga kru lainnya yang sedang berpesta dan juga beristirahat. Yang besar kemungkinan kalau Teach juga mengetahui hal itu. Jadi daripada mengambil resiko melawan Shanks, lebih baik menunggu mangsa lewat saja di Pulau Winner. Di awal pertarungan, Kurohige bersama beberapa anggota krunya seperti Dokyu, Van Augur, dan Bargis menyergap Lau. Lau langsung mengaktifkan awakening dari OP-OP Nomi menunjukkan kekuatan besar seperti Amputate dan juga Shock Wheel. Amputate! Chrome! Shock Wheel! Serangannya mampu melukai Teach walaupun Teach dikenal dengan tahan banting. Kemudian pertarungan menjadi sengit dan Teach melancarkan serangannya dengan kemampuan Gura-Gura Nomi dan terjadi adu kekuatan antara Lau dan Teach. Akan tetapi, Teach menggunakan tangan kirinya dan menggunakan kekuatan Yami-Yami Nomi untuk menyerap serangan Lau, dan pada akhirnya Lau pun kalah. Lau mengalami cedera yang parah, namun ketika Kurohige bersama krunya ingin mendekati Lau, Beppo memakan Rumble Ball pemberian dari Chopper ketika di Wano.
でもうまくいく保証は全然ないからな。Dan berubah menjadi wujud sulong untuk menyelamatkan Lau dari kematian. Teach dan kru lainnya sempat kaget dan tidak menyangka jika sulong bisa digunakan walaupun tanpa adanya bulan purnama. Lau dan Beppa pun melarikan diri dengan luka yang cukup parah. Kemudian kita diperlihatkan kalau Kurohige tersenyum ketika melihat topi dan darah dari Lau. Apakah maksud dari Kurohige tersebut? Teori liarnya adalah Kurohige sudah mendapatkan rod poneglyph milik Lau, sehingga alasan Teach tersenyum adalah tanda kemenangan yang menandakan bahwa Kurohige telah merasa memenangkan pertarungan ini. Namun mengapa tersenyum ketika melihat darah dan topi? Oke, kalian ingat gak? Untuk membuat Fever Card, itu membutuhkan DNA untuk membuatnya. Jadi, besar kemungkinan Kurohige tersenyum adalah karena dari darah tersebut, Kurohige bisa membuat Fever Card milik Lau. Yang dimana kita tahu, jikalau Fever Card akan menunjukkan keadaan dan dimana si pemilik Fever Card tersebut. Jadi, kemanapun Lau pergi, Kurohige akan datang kembali. Lalu apa hubungannya dengan Lau? Lau memiliki buah iblis Ope-Ope no Mi, yang dimana ada kemampuan dari buah iblis tersebut yang diinginkan oleh semua orang, yaitu Operation of Eternal Youth, sebuah teknik terlarang yang membuat orang lain menjadi abadi, tapi penggunanya harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk melakukan hal ini. Hal inilah yang diinginkan Kurohige, yaitu keabadian dan kekuasaan. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju gak dengan teorinya? Diskusikan di kolom komentar dari teori liar episode pertama ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam riset atau pencarian data. Mungkin jika ada kesalahan boleh dikoreksi ya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan teori liarnya. So, terima kasih sudah menonton. Salam jenggot Kurohige.